merasa kelelahan dan mulai mendapat cedera, mereka mungkin dapat memanfaatkan ini. Oke. Ya. Kalau kita lihat juga ini baik tunggal pertama putri dan tunggal pertama putra juga sudah masuk ke lapangan. Ya, baik Arianto maupun Michael Agustio Betul. dari Ubaya dan Unicom sudah ada di lapangan untuk segera memulai pertandingan pertama mereka. Betul sekali. Kita melihat sebetulnya ada wajah-wajah lelah begitu ya. Ini tidak bisa disembunyikan, Peter. Iya, betul sekali. Karena jadwal yang sangat-sangat ketat sudah jelas mereka akan mengalami kelelahan. Peter, ternyata ini yang akan kita siarkan adalah perebutan tempat ketiga putri ya antara UPH melawan Unicom. Anda tadi menjelaskan bahwa kalau UPH ada faktor luck juga, mereka gagal untuk mencapai final. Iya, betul. Kalau Unicom apa penyebab kegagalan mereka gagal ke final? Ya, kembali lagi masalah jumlah pemain. Unicom ini saya tahu mereka juga sempat mengalami pengurangan jumlah pemain. Pengurangan dalam arti memang tidak dibawa karena ada masalah cedera. Jadi karena jumlahnya yang memang sudah tidak terlalu banyak, lalu ketika bermain ada beberapa kendala dengan fitness mereka sendiri. Jadi saya pikir itu permasalahan utamanya kenapa Unicom menurun. Ya. Ya, ini pemirsa kita baru saja menyaksikan dimulainya pertandingan antara Dewi Mirawati melawan Airin Wilianti Jaya. 1-0 untuk sementara. Dewi tadi meraih poin pertama. Ya, keluar 2-0 cepat sekali Dewi Mirawati, Peter. Ya, Airin ini sebetulnya pemain tunggal yang cukup diandalkan pada season lalu. Tapi saya pikir season ini permainannya ada sedikit penurunan kalau kita lihat dari segi hasil. Ya, akhirnya UPH mendapatkan poin lewat Airin. Ya, tampaknya poin-poin awal ini didapatkan dari kesalahan masing-masing pemain ya. Ya, betul. Ya, kembali lagi. Kembali lagi. Gagal menyeberangkan bola ke lapangan lawan. 3-2 untuk Dewi Mirawati dari Unicom. Dewi serve. Masih tampak hati-hati kedua pemain. Ya, sebuah drop shot yang bagus tadi dari Airin. 3-3 sekarang. Ya, saya pikir kembali faktor keletihan membuat bola seperti itu tidak dapat dikembalikan oleh Dewi. Oh, di tempat yang sama. Jatuhnya di tempat yang sama. Betul. Artinya Dewi kurang awas ya untuk melihat celah yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh pemain lawan. Betul sekali. Atau mungkin 4-3. posisi dia saat ini agak cukup terlalu jauh dengan net. Iya. Airin dapat 5-3. itu. Berbalik memimpin setelah tadi sempat tertinggal 0-2. Iya. Kembali gagal. Dewi angka lagi untuk Airin.
Kali ini baik. Sebuah smash. Ya, keluar. Oh, masuk. Ternyata. Pengamatan yang kurang cermat tadi dari Airin. Betul sekali. Kembali Dewi mengejar. Ya, lagi-lagi masalah di depan net ya yang begitu. Kembali kesalahan yang sama dilakukan oleh Dewi. Ini artinya apakah memang posisinya, pengambilan posisinya yang kurang atau bagaimana? Saya pikir mungkin Dewi memprediksi Airin akan bermain dengan bola-bola lambung yang jauh. Iya. Tapi ternyata beberapa poin yang didapat oleh Airin justru dengan melakukan drop shot di dekat net. Iya, 9-4 sekarang Airin Wulianti Jaya memimpin atas Dewi Mirawati. Out. Kembali keluar. Ya, bola keluar. 10-4 sekarang untuk Airin. Ya, 11-4. Break sejenak. Iya, kalau kita lihat di pertengahan set pertama ini tampak sekali Airin begitu dominan. Ya, betul. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Airin ini sebetulnya single yang cukup dapat diandalkan dari tim UPH pada musim lalu. Tampaknya kini mulai menunjukkan dominasinya kembali sebelumnya mendapatkan hasil yang kurang baik. Iya. Setidaknya kalau tahun lalu juara 2, tahun ini tidak boleh juara 4. Betul harus sekali. juara 3 begitu ya. Betul sekali. Ya, pengamatan yang cermat lagi. Pengembalian dari Dewi juga sering sekali keluar begitu. Terlalu banyak tenaga dalam pukulannya mungkin. Iya, mungkin seperti itu. Masih bertenaga Airin. Iya. Kembali melakukan drop shot yang sama. Tampaknya memang Dewi ini belum menemukan obat atau solusi yang tepat untuk penempatan Airin yang tepat berada di depan net begitu ya. Betul. Saya pikir dia harus cukup memangkas jaraknya. Iya. Kembali. Saya pikir sudah 6 poin kurang Iya. lebih dilakukan dengan cara yang sama oleh Airin. 14-6. Cukup jauh tertinggal. Iya, sangat jauh. Kali ini Airin yang gagal menyeberangkan bola. Mencoba melakukan hal yang sama tapi kurang Iya. beruntung, Dodi. 14-7. Tapi kalau Airin ini terus-menerus melakukan pukulan yang sama, artinya mudah terbaca juga. Ya, Artinya betul. Jadi harus ada variasi lebih. Masuk. Poin lagi untuk Airin Wulianti Jaya. Out, Dodi. Iya. 17-6. Ini seperti tidak ada perlawanan dari Unicom ya. Terlihat sangat jauh. Iya. Out lagi, angka lagi untuk Airin, 18-6. Butuh 3 angka lagi untuk bisa merebut set pertama. Iya, Masuk lagi. tempat yang sama. Di tempat yang sama. 19-6 artinya 2 angka lagi yang dibutuhkan oleh Airin. Kalau kita lihat juga temponya berjalan cukup lambat, artinya tidak ada yang pukulan-pukulan smash keras gitu ya menghujam di kedua lapangan. Betul. Lebih banyak mengangkat bola gitu ya. Betul sekali. Dan poinnya kembali didapatkan oleh banyaknya human error karena tidak dapat menjangkau bola yang sebetulnya relatif mudah saya pikir. Kembali faktor kelelahan saya pikir. Ya. Terlihat dari wajah-wajah mereka. Ya. Dewi mungkin barusan marah pada saya mungkin karena saya bilang tidak ada smash kemudian langsung di smash. Oke. Ya, game pemirsa. Selesai. 21-7 untuk sementara 1-0. UPH memimpin. Ya, Peter, kalau kita lihat memang dari set pertama ini sudah sangat jauh. Apakah kira-kira di
set kedua nanti situasinya akan serupa? Kalau kita bicara mengenai hasil yang sempat mereka capai, UPH Unicom sempat berada di babak grup yang sama. Mereka berada di grup X. Saat itu UPH unggul 4-1. Jadi saya pikir kalau UPH dapat mengulangi prestasi itu, saya pikir tidak ada masalah. Ya, dan langsung set kedua akan segera dimulai. Ya, Irene serve. Kita lihat apakah Irene akan tetap menggunakan taktik yang sama dengan pukulan-pukulan menukik di depan net. oke, kembali Ya, kesalahan keluar. dilakukan oleh Dewi. Irene memimpin 1-0. Ya. Dan jarang juga bermain netting ya kedua pemain ini. Ya. Ya, Kemudian mungkin karena- Dewi langsung begitu saya bilang netting dia langsung netting. 2-0. Irene. Memang dalam posisi seperti ini, ya 3-0. Dalam posisi seperti ini sangat sulit jika Dewi ini merasa tertekan ya. Ya. Dengan kekalahan di set pertama dan kemudian tertinggal sekarang di set kedua. Betul. Harus lebih tenang. Ya, kembali gagal. Angka lagi tambahan untuk Irene, tampaknya semakin mudah untuk Irene mendapatkan angka. Ya, saya pikir ini akan selesai dengan cukup cepat. Iya. Ya, Dewi marah pada Anda barusan. Oh, oke. Karena dia pikir Anda bilang terlalu cepat. Dia akan memberikan Akhirnya sedikit perlawanan. perlawanan untuk memperlambat. 4-1. Iya. Iya. Mulai mengejar Dewi Mirawati, tunggal pertama dari Unicom Bandung. Sebetulnya menurut catatan saya, Airin dan Dewi sudah sempat bertemu di babak pool. Iya. Cuma pada saat itu mereka bermain dalam nomor ganda. Oke. Artinya pasti ada perbedaan ketika mereka bermain dan saling berlawanan di nomor ganda, dan saat ini mereka berada di nomor single. Ya pemirsa 5-3 untuk sementara Irene masih memimpin. Keluar lagi 5-4. Angkanya sangat tipis, berbeda jauh dengan seperti di set pertama. Iya, sebuah smash bagus tadi. Iya, kembali gagal. Kali ini Irene agak sedikit menurun. Irene dalam beberapa game terakhir, beberapa poin terakhir. Ya, mungkin 5 sama. euforia set pertama. Iya. Untuk Irene kembali memimpin. Saya tidak tahu apakah penonton di Hall Badminton Asia Afrika ini juga sama-sama kelelahan dengan kedua pemain karena mungkin terlalu tegang untuk melihat pertandingan ini. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya. Saya lihat juga di sini supporter lebih Iya. dipenuhi oleh supporter UPH. Dewi jatuh di perangkap Irene lagi. Iya. Kita lihat baru saja Ya, pergantian shuttlecock. Irene masih memegang bola. 7-5. UPH memimpin atas Unicom. Ya, buru-buru tadi. gagal melewati net. Iya. Dewi. Terlalu jauh. Ya, serve yang kurang baik oleh Airin. Iya. Sebuah smash yang memang jarang dilakukan tapi efektif ternyata. Betul, gagal Dan membuat dikembalikan. Dewi tidak bisa dengan sempurna Betul. menggapainya. 9-6 untuk Irene Wilianti Jaya dari UPH. Iya, penempatan yang pas Ya. lagi tadi
Berhasil dia melakukan hal yang sama dia Iya. lakukan berulang-ulang pada set pertama. Drop shot tidak. Ya penuh gerak tipu ya, saya sendiri merasa tertipu tadi. Saya pikir dia akan smash tapi ternyata ditempatkan di depan net lagi. Ya. Cukup cerdas dia bermain dengan sedikit menurunkan tempo agar Iya. tidak terkuras staminanya. Tuh, 10-7. Dan lagi-lagi justru yang terkuras adalah Dewi ya. Ya, betul. Sekarang sudah 11-7. Betul. Iya, jika Anda adalah pelatih atau manajer dari Dewi, apa yang Anda akan bicarakan kepada Dewi? Ya mungkin saya akan sedikit mengingatkan lagi apa yang dia lakukan, sedikit kesalahan yang ia lakukan berulang-ulang di set pertama, Iya. yaitu harus coba pangkas jarak antara net dengan dia, artinya tidak berada terlalu jauh di belakang net. Iya. Karena saya pikir Irene mengetahui itu. Pukulan Irene yang di depan kemudian ke belakang ini variasinya cukup menyulitkan untuk Dewi ya, sehingga penempatan posisinya pun harus pas begitu dan Betul dia sekali. jarang bisa mengejar ke depan ke belakang. Iya, sebuah smash bisa dikembalikan tadi. Ganti Irene smash. Dan Ternyata masuk. 12-7. Kalau Irene tahun lalu juga bermain, bagaimana dengan Dewi? Apakah ini musim perdananya atau dari tahun lalu sudah bermain juga? Unicom Putri baru berpartisipasi kali ini saja. Tahun lalu memang hanya menurunkan tim putranya saja, Unicom. Namun cukup mengejutkan, Unicom di partisipasi pertamanya mereka langsung dapat merebut runner up conference. Bagi saya cukup prestasi yang cukup baik. Iya. 14-7 sekarang sudah tidak terasa skor. Kembali menjauh 15-7. Iya, sepertinya prediksi Anda pertandingan ini akan selesai cepat menjadi kenyataan karena sudah terlalu jauh 15-7. Iya, betul sekali. Apakah akan ada keajaiban yang bisa diciptakan oleh seorang Dewi Memaksakan Irawati? rubber set begitu ya. 16-7. Dewi hanya mendapat 7 poin di set pertama. Apakah di set kedua juga akan diberikan 7 poin saja oleh Irene? Kita Saya nantikan. pikir mungkin lebih, mungkin 8 atau 9. Ya, 16-8. Separuh dari angka Irene. Ya, bermain cerdas sekali. netting. Masih baik Dewi. Iya. Jauh lagi. 17-8 sekarang. Irene hanya butuh 4 poin lagi untuk memastikan kemenangan di pertandingan pertama. Kali ini Irene yang gagal menyeberangkan bola 17-9. Bola di tangan Dewi Mirawati. Dewi. Ya, di posisi yang Berhasil, sama. Irene. 18-9. Pemirsa, pertandingan pertama antara UPH melawan Unicom. Ya, 2 poin terakhir untuk menutup game ini bagi UPH. 29 Game point. Game point. Ya, game pemirsa. Dan dengan demikian maka berakhirlah pertandingan pertama antara UPH melawan Unicom yang dimenangkan oleh Irene dengan 2 set langsung 21-7 dan 21-9. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan pertandingan selanjutnya yaitu ganda pertama. Tetaplah bersama kami.